Ini warafa'nahu makanan aliyya. Ayat ini hampir mirip dengan Allah mengangkat Nabi Isa alaihi salam ke langit. Lantas apakah Nabi Idris alaihi salam juga Allah angkat ke langit seperti Allah angkat Nabi Isa alaihi salam? Para ulama berbeda pendapat. Artinya bagaimana kehidupan dua-duanya Allah angkat ke langit. Bisa jelas Allah angkat ke langit. Idris juga demikian, Allah angkat ke langit. Cuma beda pendapat ulama kehidupan keduanya di langit. Apakah kehidupan Idris alaihi salam di langit sama dengan kehidupan Isa alaihi salam di langit? Artinya kalau Isa alaihi salam itu belum mati, beliau belum meninggal sampai ini. Beliau masih hidup dan beliau akan kembali diturunkan oleh Allah ke bumi untuk sebuah tugas yang mulia, itu membunuh Dajjal dan membunuh Ya'juj dan Ma'juj. Lantas bagaimana dengan Nabi Idris? Apakah dia juga masih hidup ketika diangkat ke langit seperti Nabi Isa alaihi salam? Nah, ini kita lihat bagaimana penjelasan daripada Abdullah bin Abbas. Warawa Ibnu Jarir Al-Hilal bin Yasar qala sa'ala Ibnu Abbas Ka'ban wa ana hawil. Kata orang ulama tabi'in namanya Hilal bin Yasar bahwa suatu ketika Abdullah bin Abbas bertanya kepada Ka'ab ini ahli sejarah, sahabat Rasulullah yang ahli Al-Kitab, Ka'bul Ahbar. Ditanya oleh Abdullah bin Abbas kepada Ka'ab, faqala lahu ma qaulullah ta'ala li Idris wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Ditanya oleh Abdullah bin Abbas kepada Ka'ab, wahai Ka'ab, apa maksud Allah dalam ayat ini wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan telah kami angkat Idris ke tempat yang tinggi. Faqala Ka'ab, maka Ka'ab menjawab, amma Idris fa inna Allah awha ilayhi anni arfa'u laka kulla yawmin misla jami'i amali bani Adam fa ahabbu an yazdada amalan. Kata Allah kepada Idris, wahai Idris, amalanmu setiap hari ku angkat ke langit. Amalan kamu ku angkat ke langit setiap hari. Itu sama dengan amalan satu bumi manusia yang lain. Setingkat dengan amalan. Ini amalan Iblis itu orang. Setingkat dengan amalan semua orang di bumi. Begitulah Allah memuliakan. Dikatakanlah ada 200.000 orang beramal, ada 600.000, ada ratusan ribu orang beramal di bumi dalam satu hari. Tapi mereka semua belum bisa menyaingi amalan satu orang dari Iblis alaihi salam. Ini seperti kata Umar bin Khattab, Rasulullah, sesungguhnya apabila ditimbang amalan, ditimbang imannya Abu Bakar dengan iman seluruh penghuni bumi, maka iman Abu Bakar masih lebih kuat, lebih berat daripada iman kita semua ramai-ramai. Itulah kualitas iman dan amalan sebagian manusia yang diberikan kemuliaan oleh Allah. Iman kita bagaimana? Ya begitu. Maka Idris, kata Allah, wahai Idris, aku angkat amalanmu setiap hari setingkat dengan amalan sekalian seluruh manusia. Jadi satu orang amalan Idris itu
seluruh manusia. Fa'ahabbu an yazdada 'amalan. Kata Iblis, maka aku suka agar amalanku terus bertambah, imanku terus meninggi. Fa'atahu qalilun minal malaikati, maka pada suatu hari datanglah kepadanya seorang malaikat. Faqala inna Allah awha ilayya kada wa kada faqallim fiyya malakal maut hatta azdada amala. Kata Iblis kepada malaikat tersebut, wahai malaikat, Allah berfirman kepadaku bahwa amalanku seperti ini, bahwa amalanku mengungguli amalan seluruh manusia setiap harinya, maka aku ingin umurku terus bertambah, agar amalanku terus meningkat lebih hebat lagi. Maka oleh kerana itu, wahai malaikat, tolong engkau sampaikan kepada malaikat pencabut nyawa untuk diulurkan jadualku. Fakallim fiyya malakal maut hatta azdada amal. Tolong engkau sampaikan kepada malaikat pencabut nyawa untuk diulurkan umurku. Lebih lucu. Daripada anak. Tambah umur, tambah amal. Fahamalahu, maka malaikat tersebut membawa Iblis, fahamalahu baina janahi hatta sa'ida bihi ila sama. Maka malaikat tersebut membawa Iblis ke langit. Baina janahi, letakkan di sayapnya. Letakkan di sayap malaikat tersebut, maka dibawalah ke langit. Falamma kana fis samai rabi'ah talaqahu malakul maut munhadira. Bawa langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai ke langit yang keempat. Di langit yang keempat itu talaqahu malakul maut munhadira. Berjumpalah dengan malaikat pencabut nyawa sedang kebingungan. Sampailah berjumpalah dengan malaikat pencabut nyawa yang nampak sedang kebingungan. Katanya malaikat pencabut nyawa bingung, sedang bingung malaikat pencabut nyawa. Kenapa dia bingung? Nah, kita lanjutkan cerita sama ini. Fakallama malakal maut fil ladzi kallamahu fihi Idris. Maka kemudian kata malaikat tadi yang membawa Iblis kepada malaikat pencabut nyawa. Iblis di belakangnya. Malaikat pencabut nyawa tidak tahu ada Iblis di belakang malaikat yang membawa tadi. Di sayap malaikat membawa tadi. Maka kata malaikat yang membawa Iblis kepada malaikat pencabut nyawa di langit yang keempat, wahai malaikat pencabut nyawa, ya malaikat maut, Iblis mengamanahkan kepadaku untuk menyampaikan kepadamu, dia minta diulurkan masa kematiannya agar dia bisa menambahkan amalannya, karena amalannya senantiasa dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala, maka jawab malaikat pencabut nyawa, wa aina Idris? Lantas di mana sekarang Idris? Ini kisah penting, kisah tafsir daripada ayat Allah wa rafa'nahu makanan aliyya. Qala, jadi tanya malaikat pencabut, kalau begitu mana Idris sekarang? Qala, jawab malaikat pembawa Idris tadi di belakangnya di sayap, huwa ala dhahri. Ini Idris di belakangku, di sayapku, bersama aku bawa ke sini Idris. Faqala malakul mauti, maka ketika itu jawab malaikat maut, fanta'ajabu bu'istu wa qila li iqbid ruha Idris fis samai rabi'ati faja'altu aqulu kaifa aqbidu ruhahu fis samai rabi'ati wa huwa fil ardh.
dan malaikat kita punya